teman-teman semua, eh, peserta pengajian kitab Faslul Maqal yang saya hormati, santri-santri Pondok Pesantren Ciganjur yang saya cintai. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali bisa mempelajari kitab Ibn Rushd yang berjudul Faslul Maqal. Ini adalah pertemuan yang ke-9 ya, dan kita akan membahas tentang menakwilkan teks agama ya. Yang akan saya kaji, saya akan bacakan dan saya urai adalah halaman 97 hingga insyaallah 98, argumen 20 hingga insyaallah argumen 25 ya. Saya sebut insyaallah karena saya khawatirnya di tengah jalan paling tidak baru 21 saya sudah 1 jam berbicara. Tapi ya saya berusaha semoga bisa sepanjang ini. Oh ya, ini satu pekan sebelum Ramadan ya. Insya Allah kalau tidak ada halangan, hari Jumat ya, malam Jumat atau hari Jumat itu sudah mulai 1 Ramadan. Nah, tadi sebelum pengajian ini saya berkomunikasi dengan Lurah Pondok Ciganjur, Mas Faik, juga Mas Farabi, untuk mengganti waktu ya. Selama Ramadan tentu saja kita akan sulit kalau melakukan pengajian jam 8 ini ya. Mungkin kita ada yang taraweh dan seterusnya, terutama taraweh mungkin ya, walaupun tidak di masjid, mungkin di rumah kita taraweh. Nah, maka pergantian waktunya adalah insya Allah di siang hari ya. Tadi ada negosiasi waktu, pagi tentu nggak mungkin ya, anak-anak santri Ciganjur pada molor semua. Habis subuh mereka tidur, mungkin ya jam duhur mereka baru bangun, jam 1 baru ucak-ucak mata gitu kan. Jadi insya Allah yang paling masuk akal, tadi ada usulan gimana sore aja gitu. Sore karena sekarang ini kita stay at home ya, kemungkinan kita sedang masak kalau sore kan. Saya sendiri juga masak. Jadi kalau sore ibu-ibu, emak-emak saya yang bapak model emak-emak kayak saya perlu masak. Maka sore nggak mungkin. Yang memungkinkan adalah siang. Ya, siangnya juga tidak terlalu dekat dengan duhur, tapi baina duhur wal asr. Jadi insya Allah selama Ramadan kita pengajian ini akan kita selenggarakan pukul 2 siang hingga pukul 3 ya, menjelang asar. Tadi ada usulan dari Mas Faik, kalau bisa, Mas Faik itu Lurah Pondok Pesantren Ciganjur, bagaimana kalau dalam 1 pekan 2 kali, insya Allah. Senin kita tetap ya, artinya Senin, cuman waktunya dimajukan menjadi siang jam 2. Hari selain itu adalah Kamis yang memungkinkan adalah hari Jumat ya. Jadi hari keduanya adalah hari Jumat saja. Hari Jumat jam 2 juga ya, jam 2. Lagi pula kita tidak Jumatan. Selama pandemi ini kita tidak Jumatan, kita cukup sholat di rumah. Kalaupun misalnya seandainya ini tidak ada corona pun, jam 2 itu sudah cukup longgar untuk belajar. Artinya jam 2 sampai jam 3 juga hari Jumat, itu sebagai tambahan dari pengajian di hari Senin yang kita jadikan waktunya adalah jam 2 sampai jam 3 siang. Oke? Itu pengumumannya. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan pertama untuk
Syekh Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rushd, muallif al-kitab Fathul Maqal ini. Kemudian untuk guru kita Ki Haji Abdurrahman Wahid Gusdur beserta seluruh keluarga besar Ki Haji Hashim Asy'ari. Juga untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, mu'allif kutub alladzi ta'allamna, talamidana, murid-murid saya, murid-murid kita, dzurriyyah kita, keturunan kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudari kita sekandung ataupun dan siapapun yang menyayangi kita. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi bid-dharain. Amin. Al-Fasl Tsani, pasal yang kedua, Ahkamut Ta'wil, hukum-hukum takwil. At-ta'wil, takwil, maknanya, wa munasabatuhu, dan asosiasinya. Saya tidak akan jelaskan nanti karena akan ada definisi takwil itu apa. Ya. Argumen ke-20. Wa idza kana hadza hakadha. Apabila ini seperti ini. Ini pembahasan yang sebelumnya, ya. Apabila yang sudah kita bahas kemarin itu seperti itu, ya. Kemarin kita sudah bahas bahwa ada beragam cara manusia menerima kebenaran, ya. Kemudian bahwa satu kebenaran itu menyelarasi kebenaran yang lain. Nah, apabila kenyataannya semacam itu, fa'in adan nadharu al-burhaniyu ila nahwi ma minal ma'rifati bimawjudim ma. Fa'in ada, apabila mengakibatkan apa an-nadharul burhaniyu, pemikiran demonstratif, ila nahwi ma, menuju ke arah sesuatu minal ma'rifati, dari pengetahuan bimaujudim ma, tentang wujud sesuatu. Fala yakhlu dzalikal mawjud, maka sesuatu yang ada itu tidak mungkin kosong. Ayyakuna al mawjud, agar sekiranya ada siapa mawjud, qad sukita anhu fi syar'i, didiamkan oleh syariat atau tidak dibahas oleh syariat Islam dalam hal ini, au urifa bihi, atau dikenal atau dibahas, dibicarakan oleh syariat. Ya. Hadir. Kemarin sudah dibahas bahwa pemikiran demonstratif itu mengarah kepada pengetahuan tentang keberadaan sesuatu. Ya. Filsafat itu adalah ma'rifatul wujud min haitsu huwal mawjud. Mengetahui ada sejauh ada. Ya. Oke. Nah, ada ini bahasa filsafat, ya. Mohon maaf karena ini buku filsafat, ya, kita ada itu adalah salah satu persoalan filsafat, ya. Kata ada saja itu persoalan filsafat. Être atau apa? Sein, ya. Bahasa Prancisnya être being, kalau bahasa apa namanya Inggrisnya, ya. Nah, falayah ludzalikal maujud. Sesuatu yang ada itu ada dua kemungkinan baginya. Jika an-nadhar al-burhani atau filsafat atau logika dalam hal ini membahas tentang ada, maka yang ada yang dibahas itu punya dua kemungkinan. Pertama, sukita anhu fi syar'i. Syariat Islam, Al-Quran, dalam hal ini, hadis, tidak membahasnya. Ya. Atau urrifa bihi. Atau
sederhananya urifa bih sebenarnya diketahui, artinya dibahas. Jadi sesuatu yang dibahas filsafat itu ada dua kemungkinan, imma apakah dia itu dibicarakan oleh Al-Qur'an atau tidak dibicarakan. Ya, tidak dibicarakan atau dibicarakan. Oke, itu. Selanjutnya, fa in kana, apabila ada mimma qad sukita anhu, apabila ada maujud tadi, sesuatu yang ada yang dibahas oleh filsafat itu, mimma qad sukita anhu, sesuatu yang tidak dibicarakan oleh syariat, fala ta'aradu hunalika, maka tidak ada pertentangan di situ. Wa huwa, wujud tadi bimangzilati ma sukita anhu, berposisi sama dengan sesuatu yang tidak dibicarakan, minal ahkam, dari hukum-hukum. Fastambatoha, maka kemudian mencari kesimpulan tentangnya siapa? Al-faqihu, ahli fikih, bil qiyas syar'i, dengan qiyas syar'i. Ya. Kalau yang dibicarakan oleh filsafat itu sesuatu yang tidak dibahas oleh Al-Quran, maka nggak ada masalah dong. Kenapa? Al-Quran memang tidak membahas semuanya. Tidak. Al-Quran hanya membahas hal-hal yang umum saja, nggak detail. Al-Quran bukan buku sejarah, ya kan? Memang ada sejarah, tapi nggak detail, tidak mendetail. Al-Quran tidak membahas semuanya secara detail, tidak. Hanya global guidance, ya, petunjuk yang sifatnya umum. Contohnya misalnya gini, wasyawirhum fil amri, ya kan? Al-Quran bilang, maka bermusyawarahlah ketika kita menghadapi suatu perkara. Cara bermusyawarahnya apakah dijelaskan di Al-Quran? Tidak. Ya kan? Tidak. Kemudian apa? Kita misalnya pemilihan umum itu dengan segala plus minusnya ya. Itu apa? Musyawarah kan? Musyawarah. Kita akan memilih satu pemimpin, memilih wakil rakyat, misalnya gitu. Itu kan kemudian kita nyoblos ya. Itu kan sebenarnya sama dengan musyawarah juga. Ya. Kita karena tidak mungkin ditanya satu persatu ya. Yang memungkinkan adalah dengan gambar atau sekarang masih manual di Indonesia ya, semacam itu bagian dari musyawarah. Ini masuk kita nggak ada ta'arud. Yang jelas itu adalah bagian dari sesuai dengan Al-Quran. Wasyawirhum fil amri, ya kan? Apa misalnya? Fa'dilu wa aqrabu littaqwa, ya kan? Umum. Ya. Al-Quran hanya bahas berbuat adillah. Adil itu seperti apa? Nggak dijelaskan. Tidak detail. Ya kan? Itu padahal hal-hal yang prinsipil tuh. Ya, keadilan itu hal yang prinsipil. Tapi juga Al-Quran tidak menjelaskan secara detail. Kalau kalian belajar filsafat, itu keadilan itu ada satu subjek tersendiri. Theory of justice. Setelah adanya John Rawls itu, kemudian justice, keadilan itu menjadi satu subjek tersendiri dalam filsafat. Dan itu perdebatannya Allahu Akbar. Keadilan itu seperti apa? Itu perdebatannya kuat. Kan? Itu sebagai contoh. Apa lagi misalnya? Ya itu sebagai contoh bahwa Al-Quran itu hanya membahas hal-hal yang umum saja. Artinya banyak hal yang tidak dibahas oleh Al-Quran. Nah, kalau ternyata yang dibahas oleh filsafat itu sesuatu yang tidak dibahas oleh Al-Quran, oleh syariat Islam, oleh hadis, nggak masalah. Ya kan? Ya, contohnya ini sama dengan hal-hal yang tidak tercatat, tidak dibahas oleh syariat Islam sehingga para faqih, ahli fikih mengambil istimbatul ahkam, mengambil keputusan hukum, ya. Dan itu ada hadisnya toh, ya. Bahwa pernyataan bahwa syariat Islam itu tidak membahas semuanya, ada hal-hal yang tidak dibahas, itu diafirmasi oleh Nabi Muhammad. Ketika Mu'ad bin Jabal dikirim ke Yaman sebagai qadhi di sana,
oleh Rasulullah. Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal itu, bima taqbida aradulaka aridu. Wahai Mu'ad, apabila ada persoalan, orang bertanya kepada kamu, bagaimana kamu akan memutuskan hukumnya? Mu'ad, akdi bi kitabillah. Saya akan memutuskan hukum dengan merujuk kepada kitabullah, kepada Al-Quran. Falam tajid. Nah, Rasulullah mengatakan itu, kalau kau nggak ketemukan hukumnya di Al-Quran, apa yang kau lakukan? Akdi bi sunnati Rasulillah. Saya akan memutuskan hukum dengan mengacu kepada sunnah Rasul. Falam tajid. Sunnah Rasul pun Rasulullah mengatakan bahwa sunnah Rasul belum tentu ada itu. Kalau ternyata kau tidak temukan di sunnah Rasul, maka apa yang kau lakukan, Mu'ad? Ajtahidu bi ra'yi. Maka aku akan berijtihad. Nah, itu. Artinya memang ini sesuatu yang memang diafirmasi oleh Rasulullah. Ada hadisnya bahwa ada hal-hal yang tidak dibicarakan oleh Al-Quran, tidak dibicarakan oleh hadis, yang kemudian muncullah ijtihad. Nah, yang dibicarakan oleh filsafat itu terkadang hal-hal yang tidak dibahas oleh Al-Quran atau hadis. Masalahkah itu? Nggak masalah. Sebagaimana yang dihadapi oleh Mu'ad tadi, nggak masalah. Ajtahidu birra'yi, la ta'aradu fih, ya. Oke. Wa in kanati syariah, apabila ada syariah nataqat bih, membicarakan wujud yang dibahas oleh filsafat itu, fala yakhlu, maka tidak kosong apa dhahirun nutqi, sisi lahiriah dari pembicaraan syariat itu, ayyakuna, sekiranya ada apa dhahirun nutqi, sisi literal dari yang dibicarakan syariat itu, muwafiqan, selaras, lima ada ilaihil burhan, dengan sesuatu yang dinyatakan oleh demonstrasi rasional tentangnya, au mukhalifan, atau bertentangan dengan logika demonstratif. Tadi ada kemungkinan yang kedua, ya. Sesuatu yang dibicarakan oleh filsafat itu ada dua kemungkinan, kan? Kemungkinan pertama adalah tidak dibicarakan oleh syariat, ya, tidak dibicarakan oleh syariat, nggak masalah. Seperti tadi kasusnya di Mu'ad, ya najtahid. Atau yang kedua, nutiko, ya, natokot bih, syariat membicarakan apa yang dibahas oleh nadhar al-burhani, pemikiran rasional. Apa yang mungkin muncul? Ada dua. Redaksi literal di syariat itu ada dua kemungkinan. Apakah dia selaras dengan logika demonstratif, ya, an-nadhar al-burhani, atau bersimpangan. Ya. Al-Quran mengatakan sesuatu, ya, ayat Al-Quran misalnya, hadis, itu ada dua kemungkinan. Yang dikatakan oleh Al-Quran itu bisa jadi selaras dengan akal sehat kita, atau bertolak belakang dengan akal sehat kita. Yang dohirnya saja, ya. Nanti kita akan ketemu di sini contoh-contohnya, ya. Fa in kana muwafiqan. Contohnya nanti. Fa in kana, apabila ada dohir nutqi, ya, sisi lahiriah yang dikatakan oleh syariat itu muwafiqan, selaras dengan rasio demonstratif, fala qaula hunalika. Kalau selaras, masuk akal, yang dikatakan Al-Quran misalnya selaras dengan akal sehat, fala qaula hunalika, nggak ada masalah, ya, tidak ada kata-kata di situ, nggak kita persoalkan. Wa in kana mukhalifan, tapi kalau bertentangan, yang dikatakan oleh syariat itu bertentangan dengan akal sehat, tuliba ta'wiluhu, maka syariat, redaksi literal syariat yang bertentangan dengan akal sehat itu tuliba, diminta, ta'wiluhu, apa? Penakwilan atasnya. Contohnya apa? Nanti di sini akan ketemu misalnya istawa 'alal arsh. Ya, nanti akan ketemu tuh. Ayat Al-Quran mengatakan bahwa
Istawa alal. Tuhan itu istawa alal arsh. Bersemayam di singgasana. Masuk akal tidak? Kira-kira kalau Tuhan bertahta di singgasana, dalam pengertian duduk di suatu kursi, sebagaimana raja. Masuk akal tidak? Gak masuk akal. Karena kenapa? Karena begini. Tuhan itu kan seharusnya maha, ya kan? Beyond everything, melampaui segala sesuatu. Sesuatu yang maha itu seharusnya tidak berbatas. Betul tidak? Kalau Tuhan menempati satu tempat, dalam hal ini adalah arsy singgasana. Padahal arsy tidak semua ini arsy kan? Ini bukan arsy ini bumi kan? Berarti Tuhan di satu tempat dan tidak ada di tempat yang lain. Kalau Tuhan menempati satu tempat, maka misalnya begini saja. Taruhlah ini botol ini adalah tadi ya. Kalau misalnya botol ini menempati satu tempat, itu kan berarti ada ruang lain yang tidak ditempatinya. Kira-kira dia berbatas atau tidak berarti? Dia menjadi berbatas. Padahal Tuhan seharusnya tidak berbatas. Ketika Tuhan menempati satu tempat, itu maka Tuhan menjadi berbatas. Sesuatu yang berbatas itu tidak maha lagi. Ta'ala Allah an dzalik. Maha besar Allah, maha agung Tuhan dari keterbatasan itu. Makanya ayat yang istawalal arsy itu kan secara dohir, secara literal bertolak belakang dengan akal sehat kita. Tidak mungkin secara rasional Tuhan menempati satu tempat. Maka tuliba ta'wilu, harus ditakwil. Ada satu ayat yang yadullah fawqa aydihim wajhullahi akbar. Wajhullah, wajah Tuhan akbar, maha besar. Yadullah, tangan Tuhan, fawqa aydihim, di atas tangan mereka. Ada ayat semacam itu. Apa kita bayangkan bahwa Tuhan punya tangan? Apa kita bayangkan Tuhan punya wajah? Persoalannya seperti tadi. Kalau Tuhan punya tangan, Tuhan punya wajah, artinya kan ini apa bedanya Tuhan dengan jism? Berarti Tuhan berjism, Tuhan korporel, ya kan? Tuhan berjasad. Sesuatu yang berjasad itu berbatas. Kayak saya berjasad, saya berbatas. Ya kan? Ada ruang dan waktu yang membatasi saya. Dan sesuatu yang berbatas itu bukan Tuhan, bukan maha. Makanya wajhullahi akbar dan juga yadullah fawqa aydihim itu tuliba ta'wilu. Harus ditakwilkan. Ya. Kenapa? Karena irasional, bukan hanya tidak selaras dengan akal, juga tidak menghormati Tuhan. Ya. Teks itu perlu ditakwilkan. Kita menakwilkannya sebagai upaya kita menempatkan Tuhan, ya, memposisikan Tuhan sesuai dengan posisi yang seharusnya, yang maha agung, maha tinggi Tuhan itu. Apa itu takwil? Ini di argumen kedua satu. Wa makna takwil, yang disebut dengan takwil, huwa, dia adalah ikhraju dilalatil lafzi, mengeluarkan makna kata minad dilalah al-haqiqiyah, dari makna sesungguhnya, ilad dilalah al-majaziyah, menuju makna kiasan, majazi, ya. Min ghairi, tanpa ayyukhalla, melanggar fi dzalika, dengan pengubahan atau pengeluaran itu, bi'adati lisanil Arab, dengan kebiasaan bahasa Arab, fit tajawuzi, dalam upaya melampaui
ya, minat tasmiyatis syai', dari menamai sesuatu, bisyabihihi, dengan yang serupa dengannya, au bisababihi, atau dengan sebabnya, au lahiqihi, atau dengan yang mengikutinya, au muqarinihi, atau yang menyertainya, au ghairi dzalika, atau yang lain daripada itu, minal asya', dari hal-hal allati uddidat, yang dianggap biasa, fi ta'rifi, dalam mendefinisikan, menjelaskan, asnafil kalam al-majazi, ragam pernyataan majas atau kias. Jadi, takwil itu adalah mengeluarkan makna dari makna yang sesungguhnya menuju makna kiasan, ya, tanpa melanggar aturan bahasa Arab, ya. Karena ini yang dibahas oleh Ibn Rushd, syariat Islam, sementara syariat Islam itu berbahasa Arab, maka di sini sebut tentang bi'adati lisanil Arab, tidak melanggar kebiasaan bahasa Arab, ya kan? Tadi tentang apa? Tentang menamai sesuatu dengan yang serupa dengan sesuatu itu, dengan sebabnya, dengan yang akibatnya, atau dengan yang menyertainya, atau yang lain. Ya, contohnya misalnya apa ya? Majas lah ya. Majas itu sih seperti yang tadi. Contohnya adalah wajhullahi akbar, ya kan? Itu kan makna hakiki wajah, ya wajah. Tapi ini kok nggak pantas untuk Tuhan. Tuhan punya wajah itu nggak pantas. Karena Tuhan harus melampaui segala sesuatu, ya kan? Tuhan itu maha. Maka kemudian ya kita harus menyadari bahwa kata wajhullahi akbar itu kata-kata kiasi, majasi, tidak sebenarnya. Yadullah, tangan Tuhan, fauqa aidihim. Yadun secara literal, dilalah hakikiyahnya, makna sesungguhnya, yadun itu tangan. Tapi kok nggak pantas Tuhan dinyatakan punya tangan, okay? Tangan seperti kita ini. Maka ini kata yadun harus dilihat sebagai majas, suatu suatu kiasan. Apa kira-kira? Nah, itu nanti pembahasannya tinggal. Yadun itu apa? Tangan, kekuasaan. Nah, biasanya yadullahi akbar itu kemudian lebih tepat diartikan kekuasaan Tuhan itu melampaui kekuasaan. Ya. Yadullah fauqa aidihim itu jangan diartikan tangan Tuhan di atas tangan mereka, tapi kekuasaan Tuhan melampaui kekuasaan mereka. Kekuasaan kan abstrak, ya, masih seabstrak Tuhan. Itu tadi. Coba kekuasaan itu apa? Kan abstrak, ya. Kita bisa merasakannya, tapi apa bentuk kekuasaan kan tidak ada, ya kan? Apakah misalnya kekuasaan itu undang-undang, ya, undang-undang itu kan, apakah undang-undang itu kertasnya? Kan tidak, ya kan? Kita masih bisa membakarnya mungkin. Maksudnya kertas yang ditulis di situ undang-undang itu masih mungkin lapuk, mungkin terbakar, mungkin hilang. Tapi ada kuasa di situ. Kuasa berarti beyond this real thing, ya kan? Melampaui sesuatu yang real ini. Nah itu tadi. Di tepat misalnya kita lihat, oke, itu beyond tangan Tuhan, maksudnya adalah kekuasaan sebagai itu, ya. Apalagi misalnya ya, kalau Al-Quran tadi seperti contohnya seperti itu, ya. Yang namanya takwil adalah tidak menganggap redaksi yang literal itu maknanya seperti itu. Kita harus lihat redaksi itu sebagai pernyataan yang sifatnya majazi,
Sehingga perlu ditinjau makna majasinya itu apa. Jangan diartikan secara literal, tapi kita artikan secara majazi. Semacam itu. Oke. Ada banyak semacam itu. Misalnya di sini contohnya apa? Fulan yatakallamu bid-durar, ya kan? Orang berbicara dengan mutiara. Mulutnya dalam 1 jam mengeluarkan mutiara. Apakah kemudian mutiara berkeluaran dari mulutnya seperti jigong gitu? Kan dia tidak. Maksudnya apa? Kata-katanya luar biasa. Itu kan, itu kiasan. Artinya tidak mungkin kita mengatakan bahwa si X itu mengeluarkan mutiara dari mulutnya. Bapak X bukan mutiara dalam arti yang sesungguhnya, tapi apa? Kata-kata mutiara dalam mengenai kata-kata yang bagus, motivatif, yang bisa diterapkan semacam itu. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah. Wa idza kana al-faqihu, ya. Apabila ada ahli fikih yaf'alu hadza, melakukan hal ini, melakukan takwil tadi ya, fi katsirin minal ahkamis syar'iyyati, di banyak hukum-hukum syariah, fakam bil haram, maka betapa lebih patut ayyaf'ala dzalika, agar sekiranya melakukan hal yang serupa itu siapa? Shahibu ilmil burhan, orang yang menguasai ilmu demonstratif, logika, filsafat. Fa'innal faqih, sesungguhnya ahli fikih hukum Islam, innama engdahu qiyasun dhanni, yang dimiliki oleh ahli fikih, yang diterapkan oleh ahli fikih itu adalah qiyas dhanni, prasangka saja. Contohnya apa? Bahwa kenapa khamr minuman keras itu diharamkan? Itu kan ahli fikih menakwilkannya bahwa itu karena memabukkan. Tapi apakah karena memabukkan? Gak yakin juga itu. Contoh yang lebih konkret lagi. Kenapa babi diharamkan? Hurimat alaikumul maitatu waddamu wal khinzir, ya kan? Diharamkan bagimu al-maitah, bangkai, dam, darah, walahmul khinzir, ya, dan daging babi. Kenapa daging babi diharamkan? Ada yang menyatakan, oh karena ada cacing pitanya. Yakin? Enggak. Ya. Artinya dhon, ya. Upaya ahli fikih mencari illatul hukmi, penyebab hukum dari sesuatu, itu sifatnya dhon. Wal arif indau qiyasun yaqini, sementara al arif, yaitu sahibu ilmil burhan, para filsuf logikawan, itu yang dimiliki adalah qiyas yaqini, qiyas yang meyakinkan. Misalnya gini, contohnya yang paling mudah adalah tentang bahwa manusia yang hidup memerlukan oksigen, ya kan? Si X manusia sudah dipastikan si X itu pasti butuh oksigen, ya kan? Itu yakin. Bisa diteliti, coba misalnya dari satu ruangan kedap udara tanpa oksigen, bisa dipastikan mati orang. Pastikan mati. Tinggal nanti matinya berapa lama diukur saja. Ya. Berapa lama orang kuat tanpa oksigen. Tapi yang jelas tanpa oksigen orang bisa mati. Maka ketika kita melahirkan bayi misalnya, sudah dipastikan nih bayi pasti butuh oksigen.
yakini itu, ya kan? Sementara yang doni tadi, misalnya begini, ada bayi taruh di ruang kedap udara, itu pasti mau agamanya apapun, pasti orang yang meletakkan di tempat yang tanpa oksigen itu pasti akan disalahkan, diurus ke hukum, ke meja hijau, akan dianggap membunuh. Tapi tentang tadi, misalnya kita bandingkan dengan babi tadi, masih ada tuh orang yang makan babi. Non muslim banyak yang makan babi, ya. Artinya karena sifatnya doni, ya, orang makan babi tidak kemudian ditangkap kan, tidak ditangkap misalnya di Bali itu banyak rumah makan babi, ya kan? Atau kalau di Chinatown, ya kan, kampung Cina itu banyak makanan babi, tidak ditangkap dong, ya. Kenapa? Karena ya sifatnya doni, itu bukan sesuatu yang yakini, beda dengan yang tadi, ya. Oke. Karena yang dimiliki oleh para filsuf dan logikawan itu adalah qiyas al-yaqini, maka seyogianya melakukan penakwilan itu jauh lebih boleh. Nah, fakih yang hanya tebak-tebakan saja dalam melakukan penakwilan, ya, itu saja boleh, apalagi filsuf dan logikawan yang menakwilkan sesuatu dengan kias burhani, dengan kias yakini, dengan silogisme yang meyakinkan. Argumen ke-23. Wa nahnu naqta'u qat'an, dan kita memutuskan dengan pasti, anna kullama ada ilaihil burhanu, bahwa segala yang dinyatakan oleh logika demonstratif, wa khalafahu dhahirus syar'i, dan ditentang atau bertentangan dengan sisi lahiriah syariat, anna dzalika dhahira, bahwa sesungguhnya sisi lahiriah dari syariat itu yakbalut takwil, patut untuk ditakwilkan, ala qanunit takwilil arabi, sesuai dengan aturan takwil Arab. Lagi-lagi ini karena urusannya dengan Al-Qur'an, hadis, maka lagi-lagi Arab dihadirkan di sini. Wa hadhil qadiyah, ya, bahwa tadi ya, kita sudah menetapkan bahwa segala yang dinyatakan oleh rasio, ya, itu seharusnya diikuti. Apabila sisi lahiriah syariat bertentangan dengan rasio, maka sisi lahiriah itu perlu ditakwilkan, ya. Wa hadhil qadiyah, dan persoalan ini la syakka fiha muslimun, orang Islam tidak ragu tentang itu. Bahwa seperti tadi ya, wajhullahi akbar, wajah Tuhan yang besar itu patut untuk ditakwilkan, itu orang Islam tidak ragu tentang itu, ya. Makanya di dalam Islam kita tidak mengenal adanya penyembahan patung, toh. Ya. Tuhan itu tidak kita buat patung di situ. Karena tadi sesuatu yang membatasi Tuhan karena patung itu, ya. Makanya tadi pernyataan wajhullahi akbar itu harus ditakwilkan, karena itu zahir pernyataan itu tidak selaras dengan rasio dan tidak selaras dengan Tuhan juga. Wala yartabu biha mu'minun, dan orang beriman pun tidak meragukannya. Wa ma'adhama isdiyadil yaqini biha, betapa besar
tambahan keyakinan tentang persoalan itu, ingda man zawala hadzal makna, pada orang yang kehilangan makna tentang satu redaksi syariat, wajarobahu, dan orang itu, man itu mencoba untuk menakwilkan, wa qasada hadzal maqsad, dan orang itu bermaksud untuk mencapai maksudnya. Maksud dari ayat itu apa? Minal jam'i bainal ma'kuli wal mangkul, dengan menggabungkan pernyataan rasional dengan dalil rasional dengan dalil tekstual. Ya. Yang paling dahsyat adalah apabila orang tidak tahu maknanya, ya, membaca teks Al-Quran, teks hadis, kemudian dia bingung dengan maknanya. Lantas dia menakwilkan sedemikian rupa, di mana penakwilannya itu diselaraskan dengan syariat. Rasio dan syariat nanti akan berjumpa di situ. Ketika itu ketemu, seperti yang tadi kan, ketemu, ya itu pasti dia akan jauh lebih yakin. Contohnya misalnya tadi, yadullah fauqa aydihim. Tangan, secara literal artinya kan tangan Tuhan di atas tangan mereka. Nah, tangan kemudian ini kan secara literal yadun artinya tangan, tapi nggak pantas untuk Tuhan. Ya, tangan untuk Tuhan itu nggak pantas. Maka harus ditakwilkan. Tidak pantas secara rasional. Nah, tangan ini berarti kan jism, ya, berjisim, korporel. Maka ditakwilkan. Apa sih tangan? Kekuasaan. Ya. Itu kan banyak ayat-ayat menyatakan tentang al-mulk, ya, tentang mulk, ya. Misalnya Allahu nur tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya kan. Al-mulk, kekuasaan. Itu kekuasaan Tuhan apa? Luas. Jangan bayangkan kerajaan Tuhan kemudian ada istana, tidak. Semuanya. Nah, itu ketika yadun diartikan dengan mulk, ya, maka kemudian itu kan selaras. Antara rasio juga oke, Tuhan punya kekuasaan. Syariat juga membenarkan bahwa Tuhan punya kekuasaan yang tak terbatas. Itu maka apa? Ziyadatul yakin. Keyakinan akan jauh lebih kuat, ya. Bal nakulu, bahkan kita mengatakan, ma min mangtukin bihi fi syar'i, sesuatu yang dikatakan tentang sesuatu itu fi syar'i, di dalam syariat, mukhalifun, tapi dia itu bertentangan bidzohirihi, dengan sisi lahiriahnya, lima ada ilaihil burhan, dengan apa yang diungkapkan oleh logika demonstratif, illa, kecuali idza tubiro syar'u, apabila syariat itu diiktibar, dipikirkan lebih lanjut, watu suffihat sairu ajzaihi, dan seluruh bagian-bagian dari syariat itu dibuka, ya, Al-Quran dicek ulang, wujida fi alfadhi syar'i, maka akan ditemukan di pernyataan-pernyataan syariat ma yashhadu bidzohirihi, sesuatu yang menyelarasi dengan zohir syariat tadi, lidzalika ta'wil, bagi ta'wil itu, au yuqaribu, atau dekat, ayyashhada, untuk menjadi saksi baginya. Seperti yang tadi saya katakan, ya kan? Apabila sesuatu redaksi di Al-Quran secara literal itu bertentangan dengan akal sehat,
maka kita perlu membaca lagi teks-teks syariat, maka kita akan temukan ya, selain menakwil kayak tadi saya katakan, ini nggak mungkin yadun itu tangan di situ, tapi kekuasaan ya kan, sampai nih akal nih, tapi kemudian tusufihat sairu azai, kemudian di Al-Quran dibuka lagi, maka definisi tentang al-yad itu adalah kekuasaan akan ketemu di situ. Ya kan? Takwil selaras dengan syariat. Contohnya misalnya gini, saya kemarin saya sedang menulis buku, judulnya Filsafat menurut Al-Quran, takwil ayat-ayat hikmah. Setelah membaca Fathur Rahman, juga Miftahur Rahman utamanya, itu saya temukan ayat yang membahas tentang hikmah itu ada 19. Kata hikmah disebut di Al-Quran sebanyak 20 kali di 19 ayat. Kata hikmah itu kemudian apa sih hikmah? Ya, apa tafsiran hikmah? Hikmah, saya di sini catat bahwa kalau di pesantren itu kadang kata hikmah itu artinya apa? Jaduk kan, punya ilmu kadikjayaan ya kan? Apa namanya, ayat-ayat Omayu'til hikmata faqad utiya khairan katsira ya. Itu diartikan orang yang mendapat hikmah itu artinya dia jadi sakti. Hikmah diartikan kesaktian. Saya dulu pernah ikut-ikutan gitu juga waktu di pesantren. Saya ikut perguruan tenaga dalam Al-Hikmah itu kemudian bisa ya macam-macam lah, saya tahan api gitu, bisa terawangan, mata goib lah, macam-macam lah, yang anggap itu mendapatkan hikmah. Al-Hikmah diartikan sebagai kesaktian. Tapi apakah itu betul ya kan? Apakah hikmah di dalam Al-Quran itu kan, misalnya ayat-ayat yang tentang hikmah itu kan yang ada 19 ayat itu kan membicarakan tentang banyak hal ya. Misalnya Nabi Ibrahim dapat hikmah, Daud dapat hikmah, Isa dapat hikmah, Luqman dapat hikmah, Rasul, ulul albab ya kan, kitab wal hikmah ya kan, yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah ya kan. Apakah itu semata-mata kesaktian? Misalnya kalau hikmah kepada Nabi itu adalah kesaktian, yang namanya kesaktian yang dipelajari anak-anak santri, anak-anak nggak tahu di pesantren Ciganjur kalian pada latihan jaduk juga nggak? Oh, saya dulu belajar itu. Apakah kemampuan nabi itu bisa diulang-ulang seperti orang-orang jaduk di pesantren itu? Enggak, ya kan? Enggak. Misalnya Nabi Musa dipercaya di Islam paling tidak memiliki mukjizat membelah laut, ya kan? Dengan tongkatnya. Gitu. Apakah kejadian Nabi Musa membelah laut merah itu bisa diulang-ulang? Kemudian Nabi Musa iseng gitu, main ke Ancol gitu kan, tiba-tiba belah gitu kan, langsung bisa jalan ke pantai 1000 gitu kan, ke Pulau 1000 ya kan, enggak, ke iseng-iseng sampai Merak, tiba-tiba langsung jalan kaki ngelewatin Selat Sunda, iseng-iseng kan, ya enggak, hanya sekali ya. Artinya mukjizat yang dimiliki oleh Nabi itu bukan sesuatu yang bisa diulang-ulang seperti tadi orang-orang yang jadukan atau ilmu kanuragan itu. Artinya ilmu kanuragan itu ya bukan yang ada apa yang disebutkan oleh Al-Quran sebagai kitab wal hikmah ya kan? Kemudian kalau saya membaca beberapa tafsir
salah satunya At-Tabari ya. Kemudian selain itu tafsirnya tafsirnya Imam siapa Asyuyuti juga, ya kan? Jalaluddin Asyuyuti, Ad-Dur Mansur, kemudian tafsir At-Tabari itu di situ menyatakan hikmah itu artinya adalah hadis Nabi, sunnah. Itu Suyuti dan At-Tabari menakwilkan kata hikmah di Al-Quran dan mengartikannya dengan sunnah Nabi berdasarkan pada pernyataan Qatadah. Itu juga nggak kuat. Kenapa? Seperti yang tadi saya sebutkan. Ayat-ayat tentang hikmah itu tidak melulu tentang Nabi Muhammad loh. Ya, keluarga Nabi Ibrahim dapat hikmah. Ayat An-Nisa ayat 54. Daud mendapat hikmah. Al-Baqarah ayat 251. Kemudian Nabi Isa juga dapat hikmah, ya kan? Ali Imran ayat 48, Al-Maidah ayat 110, Az-Zukhruf ayat 63. Itu maka kemudian nggak tepat dong hikmah di Al-Quran itu diartikan dengan sunnah Nabi Muhammad. Masa kemudian Nabi sebelum Nabi Muhammad mendapatkan sunnahnya Nabi Muhammad, yang ada Nabi Muhammad melanjutkan sunnah Nabi yang sebelumnya, kan? Oke, apa yang diartikan Suyuti? Suyuti mengartikan bahwa hikmah yang diterima Daud misalnya itu kenabian. Apakah kemudian kata kita bahwa hikmah di situ di Al-Quran artinya kenabian? Nggak tepat juga. Ya. Luqman di surat Luqman ayat 12 dinyatakan mendapatkan hikmah. Dia bukan nabi, ya kan? Artinya hikmah bisa didapatkan oleh nabi atau non nabi. Ya. Maka tidak tepat diartikan bahwa hikmah itu kesaktian atau sunnah nabi. Apa yang lebih tepat? Nah, ini saya membahas ini ketika saya membaca bukunya Hasan Hanafi, Ad-Din wa Thawrah yang jilid 1, itu dia menyatakan al-falsafah indana al-hikmah. Filsafat menurut kami adalah hikmah. Orang Arab menyebut filsafat dengan hikmah. Nah, artinya hikmah lebih tepat di Al-Quran itu lebih tepat diartikan, arti literalnya adalah kebijaksanaan, kan? Filsafat itu hubbul hikmah, ya. Cinta kepada kebijaksanaan. Maka lebih tepat hikmah di Al-Quran diartikan dengan filsafat, ya. Dan itu kalau kita lihat di tafsir Fakhr Razi, ya, Mafatihul Ghaib, itu mendefinisikan al-hikmah di Al-Quran itu apa? Ketepatan berbicara dan bertindak, pencegahan dan kritik terhadap kebodohan dan keliruan, serta penempatan sesuatu pada posisinya. Berbicara dan bertindak dengan tepat, mencegah dan mengkritik kebodohan dan kekeliruan, menempatkan sesuatu pada tempat itu hikmah. Dan itu tidak hanya Nabi, non-Nabi pun mungkin. Kalau di Al-Quran misalnya Luqman mungkin. Nah, itu jauh lebih dekat dengan ini. Sebagai contoh, mengkritik artinya takwil itu tidak hanya intellectual exercise, berpikir ngawur gitu, tapi dia melakukan, misalnya tadi saya Hanafi mengatakan bahwa al-falsafah indana hiyal hikmah, ya kan? Bahwa filsafat menurut kami adalah hikmah. Itu kemudian menjangkarkannya kepada ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat bil Quran, ayat dengan ayat, dan di situ akan ketemu buat takwilnya sesuai dengan syariat. Nah itu, ya. Ini oke. Walihada, semoga cukup ya. Dua argumen lagi. Walihadal makna, dan berdasarkan makna ini, ajma'al muslimuna, orang-orang Islam bersepakat, ala annahu, bahwasanya sya'an, laisa yajibu, tidak wajib, antuh mala, untuk dibawa apa alfadus syar'i, kata-kata syariat Al-Quran, kulluha
ala dhahiriha, semuanya secara zahir. Wala an tukhraja kulluha an dhahiriha bit-ta'wil. Dan dikeluarkan semuanya dari sisi literalnya dengan takwil. Umat Islam sepakat ya bahwa tidak semua ayat Al-Qur'an itu dibaca secara literal. Ya. Tapi juga umat Islam juga sepakat tidak semua ayat Al-Qur'an itu ditakwilkan. Ya. Ada yang bisa ditakwilkan, ada yang harus ditakwilkan, ada yang dibaca secara literal. Itu, ya. Artinya tidak semuanya ditakwilkan, juga tidak semuanya dibaca secara literal. Oke. Wahtalafu. Orang-orang Islam berbeda pendapat fil muawwal minha min ghairil muawwal. Orang-orang Islam berbeda pendapat tentang mana sisi yang ditakwilkan, mana yang tidak. Ya. Fal Asy'ariyun, orang-orang pengikut Abu Hasan al-Asy'ari, ya, mayoritas umat Islam di Indonesia, terutama yang kayak kawan-kawan di pesantren Ciganjur, NU, yaitu kan Asy'ariyah, ya, itu yata'awwaluna ayatal istiwa, menakwilkan ayat-ayat istiwa. Seperti yang saya terangkan. Ayat istawa alal arsh, Tuhan bersemayam di arsh, itu ditakwilkan oleh para pengikut Asy'ariyah. Wa haditsun nuzul. Ya, hadis tentang Tuhan itu turun setiap sepertiga malam. Ada hadisnya itu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Tuhan itu turun kulla lailatin, setiap malam, ilas sama'i dunya, ke langit dunia, hina yabqa thuluthul lail al-akhir, ketika sepertiga malam terakhir. Yaqulu, kemudian Tuhan berfirman, mayad'uni astajib lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengijabahinya, menjawabnya. Wa may yas'aluni fa'atih. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri. Wa may yastaghfir fa'aghfirlah. Orang yang memohon ampun akan aku ampuni. Muttafaqun alaih. Tuhan dinyatakan di sini turun ke langit bumi setiap sepertiga malam, waktu sahur lah. Bagi orang-orang Asy'ariyun harus ditakwil dong. Masa kemudian Tuhan utuk kelihatan turun, yang enggak, ya. Harus ditakwilkan. Wal Hanabilah tahmilu dzalika ala zahiri. Tapi orang-orang pengikut Hambali itu membawa redaksi dohir yang tadi, istiwa atau ayat nuzul, ala dohiri, secara dohir. Para pengikut Imam Ibnu Hambal, yang kemudian Ibnu Hambal, pengikut selanjutnya adalah Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauzi, kemudian yang paling ini Abdul Wahhab, ya, Wahabi lah di Saudi. Itu apa? Melihat dohirnya. Tidak boleh menakwilkan bagi mereka. Oh, ya sudah, kalau dikatakan bahwa Tuhan itu turun, ya turun, utuk. Oke. Kata orang-orang Hambali, kata orang-orang Ibnu Taimiyah, kata Wahabi, ya kan? Kalau Tuhan dikatakan punya wajah, ya punya wajah. Kalau Tuhan dikatakan punya tangan, ya punya tangan bagi mereka, kan? Kayak apa namanya? Ya, mereka disebut dengan mujassim. Tempo hari sudah saya bahas, ya. Orang-orang yang menjisimkan Tuhan. Tuhan itu akhirnya korporel, punya badan, punya tubuh, ya. Ta'ala dzalik, ya. Ya, bagi orang-orang Hambali, orang Wahabi, ya, mereka nanti kita rujukannya dari ayat Al-Qur'an, ya. Walladzi, ini ada di sini. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih
Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ayat itu membahas bahwa Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas. Perlu dilihat secara dohirnya saja. Tapi ada yang mutasyabihat, yang harus ditakwilkan. Nah, tadi ada akhir ayat itu ada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Ini tidak ada yang mengetahui penakwilannya kecuali Allah. Bagi orang-orang Hambaliyah wakaf di situ, berhenti di situ. Hanya Tuhan yang tahu takwilnya, jadi kita nggak bisa nakwil. Oke. Sementara Asy'ariyah itu para filsuf dalam hal ini juga Ibnu Rushd itu ya mengatakan lanjut. Warrasikhuna fil ilmi itu melanjut. Tidak ada yang mengetahui penakwilan ayat-ayat Al-Qur'an itu kecuali Tuhan dan orang-orang yang pengetahuannya mendalam. Dan nah, tadi makanya Hambaliyah tidak mau menakwilkannya. Sementara Asy'ariyah juga dalam hal ini Al-Falasifah menakwilkannya. Wasababu, sebentar lagi ya, satu argumen lagi, ini sudah waktunya tapi saya baca cepat saja. Wasababu, dan sebab fi wurudi syar'i fihi adz-dzahir wal batinu wa ihtilafu fitarin nas. Sebab kehadiran syariat di dalamnya ada sisi lahiriah muhkamat wal batin yang mutasyabihat, ya. Ada yang jelas, ada yang tidak jelas, ada yang harus dilihat secara batinnya. Wa ihtilafu fitarin nas, karena perbedaan kecenderungan manusia, wa tabayuni qaraihim fit tasdiq, dan perbedaan mazaijihum, kecenderungan mereka di dalam meyakini. Seperti yang kemarin di minggu lalu sudah saya bahas. Ada manusia yang khitabiyun, ada yang jadaliyun, ada yang burhaniyun, ada beda-beda ini. Makanya kemudian ayat Al-Quran itu dikasih lapis-lapis. Ya, ada yang cukup dibahas, ada yang dohir, ada yang secara yang dohir itu harus dilihat sisi batinnya. Ya, ya karena tadi di pekan lalu sudah saya bilang, Islam itu syariat terakhir dan manusia itu minimal ada 3 model dalam mempercayai segala sesuatu, mempercayai kebenaran. Maka kemudian syariat Islam juga bahasanya ya minimal 3 layer supaya 3 model orang itu bisa menerimanya. Contohnya misalnya gini, kalau kita baca surat Al-Waqi'ah misalnya. Waqi'ah itu kan banyak cerita soal surga kan. Al-Quran sering baca membahas soal surga, misalnya tajri min tahtihal anhar, ya kan. Deskripsi Al-Quran tentang surga itu kan ada sungai yang mengalir di situ. Bagi orang-orang yang khitabiyun senang, itobiyun di Arab senang. Wah, kenapa? Karena mereka orang-orang retoris di Arab tidak ada air susah. Makanya kemudian Zam-Zam, mereka mengagungkan Zam-Zam, biar satu-satunya sumur yang ada di situ ya Zam-Zam, nggak ada sungai. Maka giran dinyatakan bahwa nanti surga itu ada sungai yang mengalir, air di bawahnya, ada taman-taman dan ada sungai. Mereka senang, pengen masuk surga. Bayangin pernyataan redaksi itu disampaikan kepada orang Indonesia saja. Orang Indonesia jangan di Jakarta. Jakarta sungainya kotor. Tapi minimal kayak saya nih, saya orang Pekalongan. Pekalongan di kabupaten. Itu saya kecil itu, ya sampai sekarang juga masih itu. Sungainya itu jernih. Jarak ya 100 meter, 200 meter. Kurang dari 1 kilo itu ada kanan kiri, kanan belakang itu ada sungai yang jernih semuanya. Kemudian misalnya dirayu untuk
melakukan ritual dengan menyatakan bahwa nanti kalau kamu sholat, melakukan kebaikan, kamu akan dihadiahi dengan kebun-kebun yang banyak sungai di situ. Orang di kampung saya, termasuk saya, tidak akan tertarik dengan itu. Kebunnya bapak saya banyak. Sekarang menjadi kebun saya sebagian. Ya kan? Kemudian sungai banyak. Tidak menarik. Juga sama, para filsuf, para sufi ditawari bahwa nanti kalau kalian melakukan kebaikan maka akan mendapatkan bidadari, apalah itu yang kemudian disukai oleh para teroris itu kan. Nggak akan menarik itu. Ada satu kawan saya, Agu Irawan, novelis. Kiai Agu Irawan punya pesantren Baitul Kilmah, itu nulis novel bagus, judulnya Labirin Kematian. Itu di situ dikisahkan para sufi itu demonstrasi ketika diberi hadiah surga yang seperti diceritakan itu. Kenapa? Karena mereka mengatakan selama kami hidup di dunia, kami nggak suka dengan duniawi itu. Kami nggak suka dengan hal-hal yang korporel ini. Tapi kenapa setelah mati dan di sini saya dapatnya itu? Yang kami inginkan berjumpa denganmu Tuhan. Kebahagiaan para filsuf itu bukan hal-hal yang sifatnya ragawi. Berpikir abstrak sampai ke teori yang tinggi, mendapatkan AHR Leibniz kalau bahasa Jermannya itu. Dapat ide itu tuh kebahagiaan tertinggi. Hal-hal yang ragawi itu biasa saja. Nah, itu tadi. Karena beda manusia, maka kemudian Al-Quran memberikan bahasa yang berbeda juga. Ada yang batin, ada yang dhahir. Oke. Wasabab fi wurudidh dhawahir al-muta'aridah fihi. Sebab hadirnya redaksi yang secara literal itu bertolak belakang. Huwa tanbihur rasikhina fil ilmi. Adalah peringatan bagi orang-orang yang pengetahuannya mendalam. Alat ta'wilil jami' bainaha. Untuk melakukan penakwilan yang mendalam tentang hal-hal yang bertolak belakang itu. Wa ila hadzal makna, dan ke arah makna itu waradat al-isyarah, muncul isyarat biqaulihi ta'ala dengan firman Allah, walladzi anzala 'alaikal kitab, dialah Tuhan yang anzala 'alaika, yang menurunkan kepadamu alkitab, minhu, di dalam kitab itu ayatum muhkamat, ayat-ayat yang pasti, hunna umul kitab, itu adalah inti dari Al-Quran, wa ukhar mutasyabihat, dan sebaliknya itu ayat-ayat yang ambigu. Nah, ila qaulihi ar-rasikhuna fil ilmi, sampai firman Allah war-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmunya tadi. Kenapa Al-Quran itu menghadirkan redaksi literal yang kadang bertolak belakang antara satu dan yang lain, tidak masuk akal macam itu kan? Ya karena tadi, satu, karena kemampuan, karena fitrah, qaraih, tabiat, cara manusia menerima kebenaran beda-beda. Minimal ada 3 ya. Ada yang demonstratif, itu para filsuf, para sufi, para ilmuwan yang mendalam. Ada yang jadaliyun, dialektis, sukanya debat. Ada yang hitobiyun, retoris, senangnya hal-hal yang permukaan-permukaan, yang rame-rame, semacam itu. Karena ada ini. Nah, kemudian yang kedua adalah, kenapa itu ada perbedaan-perbedaan? Ada yang dohir dan batin, agar orang-orang yang sungguh-sungguh berilmu itu berpikir, melakukan takwil, melakukan penelitian yang mendalam, sehingga terjelaskan. Dan hal yang seharusnya tetap di tempatnya. Seperti yang tadi diungkapkan oleh Farrazi, menempatkan sesuatu sebagai tempatnya. Menakwilkan ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan Allah misalnya, sesuai dengan yang seharusnya bagi Tuhan. Itu. Saya sudah kelewat 9 menit. Terima kasih atas atensinya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.